Teman-teman masih ingat tadi? Yang berdoa kepada Allah minta arah kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Siapa yang berdoa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung yang kita idolakan, ditempatkan urutan pertama sebagai orang paling berpengaruh di bumi, bahkan oleh orang yang belum beriman. Baik, kapan Nabi meminta itu? Tidak banyak orang tahu bahasa Qurannya. Perhatikan kalimatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami seringkali amati, kata Allah, saya lihat kamu itu sering menengadahkan wajahmu ke langit. Saya katakan pada Anda, kalau sering gitu berarti sekali atau dua kali? Banyak. Bahkan kalau permintaan itu dimulai dari sejak turunnya perintah sholat. Perintah sholat itu turun setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, maaf, 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah diberikan perintah sholat. Kemudian sebelum berangkat ke Madinah turun perintah sholat itu usia 52 tahun, berarti setahun sebelum hijrah. Usia 53 tahun, setelah 13 tahun berada di Mekah, diminta hijrah ke Madinah. Kalau kita hitung ya, di sini Nabi mulai meminta, misal saja, kemudian hijrah ke Madinah, baru dikabulkan oleh Allah saat di Madinah. Dalam riwayat disebutkan 2 tahun setelah menetap di sana. Anda bayangkan, yang memohon Nabi Muhammad SAW, Nabi paling mulia, Nabi yang dijamin surga. Sebelum wafat sudah turun surah surga, Inna a'tainakal kautsar. Satu-satunya orang dari kalangan manusia, satu-satunya Nabi dari kalangan Anbiya dan Rasul yang surah surganya turun sebelum wafat menghadap Allah. Nabi Muhammad SAW mulia, dipuji oleh Al-Quran langsung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Disebut Nabi yang paling hebat, disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail, Quran surah kedua ayat 129. Disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, Quran surah 61 ayat yang ke-6. Diisyaratkan kemudian oleh nabi-nabi sebelumnya, dimintakan kepada Allah. Tapi tahukah yang terjadi? Ketika Nabi memohon sesuatu kepada Allah dengan semua status yang istimewa ini, apakah langsung dikabulkan? Tidak. 3 tahun baru dikabulkan. Apa hikmahnya? Perhatikan baik-baik. Sifat doa itu, pengabulannya ada 3. 1, dikabulkan seketika saat Anda betul-betul membutuhkannya dan sudah siap menggunakannya. 2, ditangguhkan oleh Allah sampai Anda sanggup menjalani apa yang Anda minta itu. Dan 3, Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan, karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Jika yang Anda mintakan sesuai butuh Anda saat itu, jangankan seorang nabi, Anda manusia biasa pun pasti akan dikabulkan. Tapi kalau yang Anda mintakan belum siap Anda menjalaninya, maka Allah akan tunda sampai Anda siap. Jangankan Anda, nabi aja ditunda. Saat itu belum siap, keadaan belum memungkinkan, masih banyak hal yang dikerjakan dan seterusnya. Maka Muhammad SAW, engkau hamba terbaik, engkau aku puji, jaminan surga ada untukmu, tapi kamu belum siap untuk itu sekarang. Tunggu, begitu siap saya turunkan kepadamu. Dan pertanyaan terbesarnya, apakah saat itu kemudian ketika Nabi belum mendapat jawaban lantas Nabi mengeluh? Tidak. Status terhebat Nabi tidak membuat beliau putus asa dalam berdoa. Bahkan bahasa Qurannya, saya lihat kamu terus minta dan gak pernah putus asa. Ini Nabi, orang terbaik, Rasul, jaminan surga tingkat paling tinggi, dipuji Allah, berdoa belum dikabulkan, sabar terus minta. Anda ini siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, ahli surga belum jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Sekarang Anda minta kepada Allah, baru 3 hari sudah mengeluh. Ini maksudnya, kalau kita bermohon kepada Allah belum dikabulkan, jangan merasa bahwa kita ditinggalkan. Tapi yang paling indah, kata Allah, aku perhatikan. Itu harapan yang sangat dalam gitu. Harapan yang sangat indah.